Halo, Pak. Oke. Mohon izin saya mulai kelas nih, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kedatangannya teman-teman semua, khususnya Pak Hadi sebagai praktisi pada mata kuliah perbaikan dan pengecatan bodi ini. Mohon izin, saya memulai mata kuliah pertemuan kedua malam hari ini. Kita mulai sekitar jam 7, nanti bisa diakhiri sekitar jam 9. Gitu nggih, Pak. Ya, Sebelum kita memulai kegiatan malam hari ini, silahkan Progress. aktifkan semua kameranya. Kita akan mengambil dokumentasi. Yang lain saya tunggu. Satu, dua, tiga. Mungkin kayak vokasi seperti ini semua, Pak. Vokasi. ya. Silakan teman-teman semua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Mohon maaf Pak, sedikit terlambat. Tadi masih di perjalanan. Untuk waktu saya persilahkan Pak Hadi untuk mengambil alih. Silahkan Pak, monggo. Oke, terima kasih Pak Denny. Eh, Selamat malam rekan-rekan semuanya. Malam, Mbak. Malam, Pak. Iya, Malam, Pak. Malam, Malam, Pak. malam. Malam, Pak. Gimana? Mohon Malam, maaf ya. malam, malam. Ya, mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Tentunya ini libur ya hari ini kalau di kampus ya. Hari ini Nggih, libur Pak. kah? Oh, libur. Ye, mohon maaf Libur, Pak. libur-libur telah mengganggu waktunya. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mengikuti kegiatan Zoom pada malam ini terkait materi perbaikan bodi dan pengecatan. Sesuai dengan janji saya kemarin, akan saya lanjut materi yang kemarin kurang satu. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Saya berharap sampai selesai saya minta tolong videonya diaktifkan semuanya ya, jadi biar enak gitu lihatnya semuanya, kita kompak ya, anak bodi harus kompak gitu ya. Baik, akan kita lanjut materi yang kemarin. Sudah nampakkah? Siap sudah, Pak. Oke. Siap, sudah, Pak. Oke, ya, terkait materi kemarin akan saya tuntaskan. Yang ketiga adalah cat solid dan cat metalik ya. Apa itu cat solid dan cat metalik itu, bagaimana gimana sih membedakan cat solid dan metalik itu?
kalau kita lihat ya, kalau kita lihat cat solid itu dia warnanya tidak berbintik atau tidak bling. Nah, artinya warna kayak semacam ada bintang-bintang kecil ya, itu solid. Warnanya satu, itu warna solid. Terus untuk pengerjaan warna solid itu lebih mudah ya. Untuk proses pengecatan maupun repair cat solid lebih mudah. Tuh. Terus untuk cat metalik itu eh, ada semacam campuran apa tambahan semacam bintik-bintik bling lah, mengkilap gitu, bintik-bintik mengkilap tapi kecil sekali itu, dan itu kalau dilihat dari jauh tidak nampak. Itu metalik itu bisa dilihat dari dekat dan harus kena pantulan dari sinar, entah itu sinar matahari ataupun sinar lampu. Itu metalik. Metalik akan kelihatan mewah pada kendaraan. Ya, cat metalik itu kelihatan mewah pada kendaraan. Jadi bukan metaliknya bukan seralik ya. Kalau seralik itu semacam apa ya? Betul itu butir-butiran tapi lebih besar dia. Kalau seralik dan eh, kalau diaplikasikan pada kendaraan itu kurang mewah ya. Perbedaan cat solid itu warnanya satu ya, warna satu tidak ada eh, bling-blingnya, artinya warna mengkilapnya, bintik-bintik mengkilap kalau kena sinar. Tapi warna metalik itu nampak di situ kalau kena sinar matahari. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Belum ya? Cat adalah suatu cairan yang baik bila mana diaplikasikan di atas suatu permukaan atau objek akan mengering dan mengeras sehingga membentuk suatu lapisan yang kontinu. Itu cat sendiri. Fungsi utamanya sebagai pelindung dan memperindah objek, juga memberikan identitas. Kemarin sudah kita bahas itu ya. Bahan-bahan yang dipakai ya. Yang pertama adalah resin. Resin adalah cairan kental, bening yang memberikan daya lekat ya atau adhesi, kekerasan, menambah kilau atau gloss dan mengikat pigmen. Pigmen ini semacam apa ya? Pigmen itu boleh dikatakan catnya itu ya, mengikat ya pigmen itu. Jadi resin itu berdiri di atas cat. Kemarin sudah kita bahas bahwa cat sendiri itu tidak memakai hardener. Jadi yang memakai hardener itu apa? Kemarin epoxy dan apa? Clear. Untuk catnya tidak memakai hardener.
Nah, pigmen ini tadi ya, serbu halus yang tidak larut di dalam air atau solvent yang berfungsi memberikan warna pada cat, juga membentuk lapisan yang tahan terhadap cuaca dan lingkungan. Cat sendiri itu ya, kalau sudah diolah jadikan satu, campur menjadi cat itu sendiri. Solvent sejenis thinner atau pelarut yang berfungsi mengontrol kekentalan cat dan sebagai pengantar cat ke objek. Ya, itu solvent atau thinner. Ya, thinner itu pencampur, pencampur daripada eh, epoksi itu sendiri, cat itu sendiri, dan clear. Untuk epoksi itu campuran thinnernya adalah, jangan salah ya, jangan teman-teman jangan salah mencampur thinner. Nanti endingnya fatal, dalam pengacatan itu fatal. Kalau enggak apa namanya, muntah, catnya muntah itu mengkerut ya, atau dia tidak kering-kering atau tidak keras ya, salah mencampur cat. Untuk epoksi ya, perlu catat ya, itu penting. Untuk epoksi campuran catnya atau surfacer, campuran catnya adalah campuran thinnernya adalah thinner jenis PU, ND ya, ND untuk epoksi. Terus untuk cat itu sendiri atau bahasa teknisnya itu eh, apa ya namanya, eh, ya, cat itu ya, campuran thinnernya adalah PU, PU ya, bacanya PU atau PU tulisannya. Terus untuk Fleetwood atau Pernis ya, itu juga memakai jenis PU itu ya, untuk campurannya. Ini jangan salah, kalau salah fatal. Ada pertanyaan? Pernah kemarin saya dengar ada yang pernah ngechat, mungkin ada pertanyaan dari pengalamannya, saya persilakan. Silakan. Andika, pernah ngechat Andika? Belum, Mbak. Belum. Ya. Kemarin yang pernah ngechat siapa itu? Karena itu penting, ya, campuran itu penting. Dan teman-teman jangan terkecoh, banyak merek atau produk thinner di pasaran. Ada yang laba-laba, ya, macam-macam ya, di toko-toko cat atau toko bangunan. Nah, ini yang saya maksud ND, itu tidak ND kayak toko bangunan ada dia juga jual thinner ND ya. Bukan itu yang kita maksud, tapi khusus untuk cat duku mobil ya, itu jelek hasilnya. Itu cat ND yang dijual toko bangunan biasanya warnanya merah atau biru, hijau, itu untuk cat pagar ya, cat pagar, cat-cat eh, apa avian itu ya. Saya jelaskan di sini kenapa untuk epoksi itu
Tindernya ND, sifat Tinder ND itu yang pertama, dia akan cepat kering, ya, akan cepat kering sehingga dia mudah menguap. Kalau misalkan jari dicelupin ke Tinder ND terus dicium, dia sifatnya keras dia, tapi dingin sekali. Itu Tinder ND, ya. Baunya lebih tajam, dingin, dan cepat menguap atau cepat keringnya. Makanya digunakan pada eh, epoksi, campuran untuk epoksi. Itu karena apa? Epoksi itu tidak butuh mengkilap karena epoksi itu bisa sebagai cat dasar, ya. Epoksi itu dia sifatnya tidak menyerap cairan di atasnya, ya. Tadi katanya akan cat, ya, dia tidak menyerap cat itu, justru epoksi itu melapisi jangan sampai cairan cat ataupun clear yang di atasnya itu keisap, tidak, ya, sebagai penahan itu. Terus untuk yang thinner PU itu sifatnya dia lebih soft, artinya tidak terlalu dingin dan dia baunya tidak terlalu tajam, makanya dia pengeringannya agak lambat, ya. Sistem pengeringannya dia sifatnya agak lambat. Itu PU. Itu bisa digunakan pada proses pengerjaan pengecatan atau base coat, ya, pengecatan atau base coat. Untuk peng, apa, proses clear atau clear coat itu bisa menggunakan tiller PU atau, ya, kalau pengen irit atau eh, jadi beli clear atau furnace itu sepaket. Clear itu sendiri, hardener dan thinner, ya, otomatis eh, dari segi harga lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Biasanya kayak Auto 2000 dia untuk clear aja dia tidak beli sepaket tapi dia pakai tillernya tiller PU. Kemarin sifat tiller PU sudah kita bahas, ya. Itu pengeringannya lebih lambat, penguapannya lebih lambat sehingga hasil yang di hasil akhirnya itu jadi nampak apa ya, nampak mengkilap kalau dipakai di clear. Tuh. Kalau clear saya pakai Delview bisa nggak Pak? Nah, kalau pertanyaan bisa atau tidak, pasti bisa. Cuman efeknya tadi fluida kalau pengeringannya ini dalam cat, ya, fluida kalau atau cairan kalau pengeringan terlalu cepat maka hasil yang dihasilkan atau sifat glossinya dia akan berkurang. Satu. Yang kedua, pernis atau cat itu dia mudah retak-retak, gampang retak-retak, tidak tahan lama. Itu. Ada satu lagi, ini untuk peralatan khusus thinner, ya, namanya thinner extra slow. Fungsinya untuk apa? Thinner extra slow untuk menyambung, misalkan dalam satu panel itu tidak kena cat semuanya. Ada sambungan bawah, misalkan ini.
Oke. Nampak nggak ini? Kelihatan nggak nih, Pak? Mas? Nampak, Pak. Oke. Misalkan ini satu panel, ya, satu panel. Dan saya mau mengecat setengahnya, ya, setengahnya sebelah sini, ya. Yang ini cat lama, ya. Untuk menyambung cat lama dengan cat baru itu menggunakan thinner extra slow. Pas sambungannya, Pak, thinner PU bisa nggak? Bisa thinner PU, cuman terlalu cepat keringnya. Sifatnya thinner extra slow itu pengeringannya lambat sekali, ya, sangat lambat. Sehingga untuk menyambung itu menggunakan menyambung cat baru dengan cat lama itu menggunakan thinner extra slow. Bagaimana pengaplikasiannya? Misalkan sebelah sini setengahnya saya cat sampai clear selesai, ya. Setelah itu baru kita degradasikan kayak diselambur gitu, ya. Pas perbatasan cat lama dengan baru itu kita selambur aja, ya. Kita basahin pas sambungannya, ya. Memang harus dipraktekkan lebih jelasnya dipraktekkan. Gunanya apa? Untuk mengikat antara permukaan cat yang lama dengan permukaan cat yang baru, ya. Thinner extra slow itu cat lama kita semprot pakai thinner extra slow, dia mudah. Artinya itu dia lunak. Makanya biar sambungan itu tidak kelihatan, kita kasih atau kita kasih eh, spray atau pakai spray gun, kita semprot sedikit aja pakai thinner extra slow. Jangan banyak-banyak karena thinner thinner sorry, thinner itu kan encer sekali kayak air putih, malah meleleh nanti. Itu mensiasatinya, ya, di lapangan seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak nanti akan kelihatan sambungannya belang biasanya. Silakan, ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, sebutkan namanya. Nama saya Widara Hidayat dari kelas 2D. Wida. Iya Pak, Wida. Wida. Oke, Wida. Mas Wida gimana? Pertanyaannya, pertanyaan itu tentang apakah bensin bisa digunakan sebagai alternatif dari thinner Pak? Oke, Iya, itu aja. iya Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Ya, kita bicara konteksnya cat duku atau cat mobil, ya. Apakah bensin bisa bercampur? Ya, bercampur, ya, bisa. Bercampurnya bisa, ya. Tapi dia lama, bercampurnya lama. Satu. Kalau pertanyaan bisa, bisa. Satu. Yang kedua, bensin itu bisa digunakan, ya, untuk pengecatan pagar, baru bisa. Catnya yang digunakan cat Avian, misalkan, itu bisa, nggak masalah, ya. Tapi kalau di mobil itu tidak, amat sangat tidak diperkenankan karena fungsinya jelas beda. Kimianya antara cat mobil dengan cat Avian beda, ya. Hasil akhirnya itu juga beda.
ya, sehingga bensin tidak bisa digunakan, ya, dan dilarang. Mengingat cat mobil bahan kimianya juga sudah beda, resikonya kalau dipaksakan menggunakan tiner bensin itu nggak akan nggak akan tercapai, ya. Sifat bensin sama thinner, ya, bensin sendiri dengan thinner bahannya juga beda. Saya nggak paham bensin itu bahannya apa saja, sama thinner cairannya apa saja, saya kurang paham di situ karena tidak mempelajari sampai ke bahan thinner apa sih, bahan bensin apa sih, ya. Yang jelas kimianya beda. Untuk di mobil tidak bisa digunakan. Itu Mas Vida ya. Kalau pertanyaan bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi tidak diperuntukkan untuk pengecatan buku atau kendaraan mobil. Kalau pagar mas silakan. Ya, Baik, pagar. terima kasih Bapak. Sama-sama Wihda. Yang lain bebas pertanyaannya. Sekali lagi untuk penggunaan thinner tolong dipertegas di situ, ya. Karena salah penggunaan thinner dampaknya itu fatal. Mbak Abel mungkin ada pertanyaan? Untuk sekarang belum, Mbak. Belum. Iya. Mas Hendra, Belum, Pak. belum. Oke, saya lanjut ya. Kalau belum, aditif bahan-bahan tambahan yang menunjang fungsi tertentu dalam cat, seperti dryer, plastisher, ini tidak digunakan ini ya, tidak digunakan. Jenis-jenis cat otomotif. Oke, ini saya ganti aja dengan gambar. Oke, jadi teman-teman untuk memilih warna cat, kalau di toko itu toko bangunan itu kan biasanya warna cat bentuknya lembaran kayak gini kan, kotak kecil-kecil, ya kan? Halo, Iya, Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. ya. Coba. Kalau cat bangunan aja tembok itu biasanya lembaran kayak gini, kotakan kecil-kecil. Tapi kalau cat duku atau cat mobil itu bentuknya seperti itu, kayak kipas, ya, warna. Contoh nih warna kuning, ya. Kuningnya seperti apa? Ada berapa kuning di sini? Kalau kita amati ada warna 4 kuning. Ya. Tapi ini kuningnya beda-beda, ya. Setiap masing-masing lembar, saya punya contoh tapi ketinggalan di bengkel tadi itu. Eh, di baliknya itu ada kode dan campurannya apa? Kode dan campuran dasarnya apa?
Misalkan kuning seperti ini, ya. Ini tidak serta-merta cat kuning, tidak, ya. Jadi ada kodenya serta namanya kuning apa ini, terus campurannya apa saja. Itu dibaliknya, ya, dibaliknya. Yang kayak putih nih, contoh putih ada tiga, ya, ada tiga. Warnanya eh, banyak sekali warna. Ini perlu teman-teman ketahui warna ini itu dan kode dibaliknya itu hanya berlaku di merek Penta, cat merek Penta, ya. Jadi jangan salah, setiap produk cat itu kode dibaliknya dan nama warnanya apa itu berbeda-beda. Makanya setiap produk cat itu sebelum dipasarkan itu apa ya diuji dulu campuran itu apa. Seperti kemarin saya sempat ke pabrik Kansai, itu cat Kansai itu produk Jepang tapi di Indonesia ada tempatnya di Cikarang, pabrik cat merek Kansai. Kita sempat dibawa ke labnya. Setiap Kansai, ya, si bicara Kansai ini, setiap Kansai mengeluarkan warna baru, ya, itu diuji di lab, ya, diuji di lab sampai banyak kali, tidak sekali uji selesai, tidak, sampai betul-betul warnanya itu sesuai yang diharapkan. Itu tidak gampang pabrikan mengeluarkan warna atau kode cat dan tidak sama, ya, setiap masing-masing merek cat itu kodenya tidak sama. Sekilas sama, kuningnya sama sekilas, tapi campuran kimianya begitu pada waktu nyampur itu berbeda, ya. Warna ini, kode ini dibaliknya itu hanya berlaku di produk Penta. Tuh, sekilas saja itu karena contohnya ketinggalan di bengkel lagi itu. Baik, kita lanjut untuk materi pertama terkait eh, komponen fungsi cat udah selesai. Sekarang kita lanjut ada apa? Teknik pencampuran warna, ya. Tapi sebelum kita lanjut ke teknik pencampuran warna, ada pertanyaan kah? Silakan. Ini kelas 2C sama kelas 2D, ya.
Halo? Iya, Pak. Kelas 2A, Pak. Ada Oh, 2A Ada juga, Pak. beberapa dari kelas. oke. Saya kemarin lupa share ini, apa namanya, materi yang sudah. Gini aja deh, saya minta kontaknya ketua kelas bisa nggak? Biar satu aja nanti silakan di sama ketua kelasnya di apa? Di share ke teman-temannya. Ada grupnya kan per Nah, kelas. ada, Nanti Pak. gimana? Tapi 2A, Pak. Ya, silakan nanti di share apa nomor kontak saya udah di ini, udah tahu. Belum. Belum tahu, Pak. Belum, Pak. Oke, bisa dicatat ya. Nanti untuk materi yang sudah, nanti saya share ke ketua kelas saja nanti. Ya, Bapak. Nah, Terima kasih. ya, bisa untuk dibaca-baca. Lupa kemarin. 081 3900 17876. Kelas 2C siapa ketuanya? Atas nama Muhammad Bilal, Pak. Siapa? Mo Muhammad Bilal, Pak. Muhammad Bilal. Kalau kelas 2D, 2D, 2D ya? 2D bener. 2D, Saya, Pak. ya, Bagas Afisya Gautama. Bagas. Nanti saya 2A ya? Ada 2A kah? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya udah, nggak apa. Siapa Namanya namanya? Yafi. Siapa? Yafi. Yafi. Oke. Yafi. 3 kelas ini ya? Ya, Pak. Semua Iya, 3 kelas Pak. ini? Oke. Coba gini aja deh. Eh, saya minta kontaknya Muhammad Bilal ya. Kosong. 085 Mhm, mhm, 704 mhm, 760 mhm. 516. Sudah, Pak. Kalau kalau Bagas, 085 mhm, 655 mhm, 530 mhm. 425. Oke, Yafi, 0895 oke, 1447 oke, 0755. oke. Ini punya grup masing-masing, kelas 2C, 2D, 2A itu ada grupnya, grup Punya, kelas Pak. ya. Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Nanti setiap masing-masing kelas ya, saya kirim ya, saya share ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya.
Nah, oke, sudah nampak. Udah, Pak. Tujuan pencampuran cat ya, color mixing, mencampur dua warna atau lebih untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Kenapa dua warna atau lebih? Satu macam warna itu bisa dua, bisa lima, sampai bahkan bisa 10 campuran atau warna campurannya yang dibutuhkan. Jadi tidak hanya dua, bahkan bisa sampai 10 macam warna digabungkan sesuai warna akhir yang diinginkan. Ya, lebih banyak campurannya itu lebih susah untuk merawatnya. Artinya merawat di sini kalau terjadi goresan atau kerusakan pada cat kendaraan, otomatis kan kita cat. Kalau ngecat semuanya nggak masalah, ya semua atau full body nggak masalah. Cuman kalau beberapa panel ini yang bermasalah. Kalau tidak hati-hati akan belang, itu ya akan belang dan itu kelihatan estetiknya apa estetika di kendaraan tidak tidak nampak atau berkurang. Itu resikonya kalau pengecatan eh, tidak full ya. Berikutnya mencampur dua warna atau lebih untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Berikutnya adalah efisiensi. Nah, ini adalah contoh salah satu proses pencampuran warna ya. Disinilah dibutuhkan eh, skill yang tinggi, dibutuhkan skill yang tinggi di sini ya. Orang tidak sekali nyampur dia akan jadi, bahkan sampai ada yang 10 kali ya, banyak kali sampai warna yang dihasilkan itu benar-benar sama. Nah, perlu diingat, ini yang susah. Ini warna warna jadinya, contoh warna yang diinginkan ini bagian sini. Ini adalah warna yang dibuat. Orang yang nyampur itu akan menemui tingkat kesulitan tinggi kalau tidak atau kurang memahami karakteristik warna cat. Kemarin sudah sempat saya singgung, cat kalau basah, ini kan contoh nih, artinya nyampur. Kalau basah dengan warna
warna basah dengan kering itu ada beberapa cat yang berbeda ya. Kalau warna basah dia lebih tua, kalau warna kering dia lebih muda ataupun sebaliknya. Itu harus paham tukang pencampur cat ya, karakter-karakter kayak gitu harus paham, harus tahu. Setiap merek atau brand cat itu tidak sama ya, tidak sama. Makanya kemarin saya bilang biasanya orang yang nyampur cat itu sudah bawaan dari brand atau merek cat yang mengeluarkan warna. Contoh nih, ya kemarin saya Kansai, pabrik cat Kansai. Kansai itu tidak hanya menjual cat atau produk cat, tapi dia menarik tenaga kerja khusus belajar di mixing atau pencampuran warna ya, khusus untuk merek Kansai. Nah, nanti kalau sudah artinya sudah siap, maka orang-orang pencampur cat itu akan disebar ya, disebar ke beberapa bengkel atau perusahaan yang menggunakan merek Kansai. Jadi mereka itu orangnya yang mencampur itu orang pemilik merek cat. Yang gaji siapa yang gaji? Yang gaji adalah produk cat. Contoh nih, 2000 yang di Bandung itu Cibiru, dia menggunakan Kansai ya. Yang nyampur itu yang bayar siapa? Yang gaji siapa ya? Kansainya. Mereka menggunakan pakaian atau 2000, tapi dia gaji langsung dari Kansai. Udah kontrak di situ ya. Pak, kalau di toko-toko cat umum, cat duka umum, itu gimana Pak? Memang ya, cat di kita juga banyak mereka tidak dididik secara khusus, tapi dia semacam tandem di situ, ya, belajar otodidak dari yang sudah bisa otodidak. Makanya dari segi eh, skillnya mereka kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang dari pencampur atau mekanik pencampur cat dari pabriknya pemegang merek itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya punya lisensi dia. Itu bedanya di situ. Itu ya, eh, teman-teman perlu ketahui, mencampur itu seperti ini ya. Ini contoh nih. Ini berapa berapa ini apa? Berapa contoh nih yang sudah dispray. Mana yang mendekati dengan warna aslinya? Ada 6 nih. Ya, ini persepsi warna ya. Ini tadi saya bilang warna itu bisa dilihat kalau kena pantulan sinar matahari, tidak sejajar ya. Maksudnya contoh kalau ini kan mandang dari depan ini. Sinarnya juga tidak dari sini tapi bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari samping ya. Tapi tidak sejajar dengan mata. Kalau sejajar dengan mata dia warna warna catnya tidak, warna cat aslinya tidak nampak. Contoh sudut-sudut eh, melihatnya.
Tetap yang paling bagus sinar matahari. Kalau sinar lampu itu tidak meyakinkan. Kenapa? Lampu itu lampu LED sama lampu kayak senter ya, senter pakai baterai itu beda. Hasilnya beda ya. Hasilnya beda. Makanya lebih bagus pakai sinar matahari. Nah, ini kelihatan warna merah solid atau metalik kalau kita lihat sepintas. Metalik, Pak. Metalik, Pak. Metalik. Taunya metalik dari mana? Solid, Pak. Sepintas ya. Ya. Kalau di apa ya? Eh, Sekilas ini warna solid ya. Tapi itu akan kelihatan metalik atau tidaknya kalau sudah kena pantulan sinar. Satu, yang kedua kita melihatnya dari dekat. Gitu. Dan biasanya perlu teman-teman ketahui, setiap mobil baru ya, kalau rekan-rekan beli mobil baru itu di kaca samping kanan maupun kiri ya. Ya. Kalau nggak kanan ya kiri itu ada semacam plastik, sorry, kertas putih ya, kertas putih di mana kalau di Innova itu biasanya dia tulisannya Black Attitude sama kode jetnya di situ. Ada yang pernah lihat di situ warna putih kertas tempelan di kaca? Halo, Lu, Pak. ya, di samping belakang kanan atau kiri ya, saya nggak hafal. Itu ada kertas putih, ya itu warna di situ dan kode jetnya, ya pasti ada Mas, setiap mobil. Nah ini contoh sinar lampu dengan berbagai macam sinar lampu, ada warna lampu biru, merah, hijau, dan berbagai macam sudut. Beda kan hasilnya, yang dihasilkan beda. Nah, coba teman-teman, hasilnya warnanya lampu dari lampu ya hijau, ini merah, ini biru. Kalau udah dipadukan, jadinya beda. Tuh. Terus berikutnya, eh, warna yang ini di lapangan ya, warna yang kelihatan mewah lagi itu warna candy. Warna candy terbatas, ya. Tidak semua warna itu candy. Warna candy terbatas. Hanya saya nggak hafal semuanya, cuman bisa saya sebutkan beberapa. Ada merah candy, biru candy, hijau candy, ya, warna putih candy itu ada. Tidak semua warna candy itu ada. Terus misalkan ada warna bunglon nih,
Yang warna bunglon kalau dilihat dari samping kiri maupun samping kanan, atas bawah itu warnanya kok berubah-berubah, unik kan. Karena warna bunglon itu warna yang tidak resmi dari pabrikan. Tapi kalau warna candy itu warna resmi dari pabrikan. Artinya pabrik sekarang itu sudah mengeluarkan eh, warna cat kendaraan itu yang tadinya warna candy tidak ada, sekarang sudah ada. Dulu kalau nggak salah pertama kali candy itu di mobil, eh, kalau nggak Mazda, Kia dulu itu. Tadinya belum ada dari pabrikan ya warna aslinya. Masih sama. Ada pertanyaan sebelum saya tutup slide pertama atau materi pertama untuk pencampuran warna? Tidak, Pak. Kenapa? Galih? Galih, Pak, mau bertanya Galih. Ya, Galih. Gimana Galih? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Ya, sebelumnya mumpung saya ingat ya, saya bawakan. Ini sebenarnya belum materinya, cuman saya mumpung ada contohnya ya. Saya punya alat seperti ini. Namanya namanya paint kit untuk melihat ketebalan cat ya, seperti ini. Kelihatankah? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Ini untuk melihat Kelihatan. ketebalan cat ya. Caranya gimana? Ini udah digital ya. Ada layarnya di sini. Bagian ujung ini ya, bagian ujung sini tinggal dekatkan ke, tempelkan, bukan dekat, tempelkan ke, contoh ini permukaan panel ya. Tempelkan aja, ini, tekan ya. Maka nanti akan nampak di layar ini. Satunya ada mikron ya. Berapa tebalnya cat? Itu yang pertama. Yang kedua, dia membaca ketebalan itu dari dari permukaan plat ya, dari permukaan plat ke cap paling luar itu berapa. Tuh, ya. Dari plat, permukaan plat bacanya ini mendeteksinya tuh. Nah, ini dibawain semacam koin untuk kalibrasi ya. Sebelum dipakai kita tempelkan ke koin
untuk kalibrasi aja ini. Ya. Kalau kita tempelkan ke besi itu harus nol. Ini kan besi, itu belum ada lapisan. Nah, kita tempelkan harus nol. Kalau nggak nol berarti tidak ukurannya tidak bisa dipakai, hasilnya salah berarti. Mudah sekali penggunaannya. Kalau zaman dulu orang beli mobil second, namanya mobil second kita nggak tahu sejarahnya ya belakang, itu pakai magnet ya, ditempel-tempelin ke bodi. Tapi siapa yang mau sebodi tempelin magnet per ujung-ujung magnet ya, dan itu kalau saya punya mobil nggak boleh, takut gores di situ. Makanya kita ciptakan, sorry, kita beli alat semacam ini ya. Saya nggak tahu harganya berapa. Mudah-mudahan di kampus ada, di kampus Madiun. Dan satu lagi, ini sedikit saya infokan ya untuk sebenarnya. Dari teman-teman di kampus sudah praktek atau masih teori? Teori, Pak. Teori, Masih Pak. teori, Pak. Masih Praktek, teori, Pak. Teori, Pak. praktek itu semester berapa? Kemungkinan semester Kemungkinan semester 3, Pak. Semester 3. Eh, total berapa semester sih? siap 8 semester. 8 ya? 8 semester, Pak. Oke. Ini contoh ya, contoh spraygun yang kita pakai kalau untuk praktek pun juga sudah cukup bagus ini ya. Dan spraygun itu ada tiga macam ya. Tabungnya ini contoh yang di atas ya. Tiga macam itu bentuknya ya. Ini tabung yang di atas, ada yang tabung samping di samping dan tabung bawah. Tuh. Spraygun dan ini cukup bagus ya, yang ori, mereknya Meiji F410 ya, F410 tuh ya. Untuk pengecatan, untuk grill juga sudah cukup bagus ya, itu. Dan ini ori sekitar, Meiji itu kan Korea kalau nggak salah ya. Nah, barunya sekitar 3,5 juta ya ini ya. Bahkan kita di kantor atau di bengkel punya spray gun tabung atas juga. Kemarin kita ajukan, mereknya Sata dan Iwata, harganya sekitar 21 juta ya. Untuk apa? Untuk pelatihan, untuk belajar anak-anak siswa PLK kita. Itu ya, kita lanjut. Mohon maaf, Pak, memotong. Izin Boleh, bertanya, Pak. boleh. Eh, apakah letak tabung spray gun mempengaruhi hasil pengetahuan? Mas Wida ya ini ya. Iya, Pak. Oke, baik. Letak tabung spray gun mempengaruhi hasil pengecatan. Ya, ini yang atas ya. Terus yang ditampilkan ini ada yang di bawah ya kan? Oke. Nah, itu tidak mempengaruhi. Mau tabung atas, tabung bawah tidak mempengaruhi hasil semprotan, tapi akan mempengaruhi hasil mempengaruhi sisa bahan yang ada di dalam tabung. Kalau tabung atas, bahan bisa habis sampai selesai. Nah, tabung bawah, dia pasti ada sisa sedikit di bawahnya. Ini, ya. Yang membedakan hasil semprotan itu ukuran. Nah, di sini F410
Kelihatan nggak? Maaf, tidak. Oh, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Di gagangnya ya. Di gagang sini ada tulisannya. Di gagang sini ada tulisannya itu. Ya. Itu F410, ada F70, ya itu nggak ori, dan itu hasilnya kasar. F410 atau F berapapun itu terkait nozzle, ya, terkait nozzle, hasil spray di sini. Partikelnya lebih lembut, lebih kasar, ya, gitu. Hasil yang di hasil yang keluar dari nozzle itu hasilnya lebih lembut, ya, hasil kesininya, ya. Tentunya dengan penyetelan. Kalau di tabung atas ada 3 penyetelan di sini, ya. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan, Pak. Oke, ya, ada 3 setelan di sini. Yang pertama, setelan ini setelan apa namanya? Setelan sudut nozzle, ya. Setelan sudut nozzle penyemprotannya. Dia ngembang atau mengerucut, ya. Lebar atau mengecil. Lebar atau mengecil, itu yang atas. Yang bawahnya ini setelan bahan atau bahan cat, ya. Kalau cat lagi ngecat, ya, bahan cat yang keluar dari nozzle. Yang ketiga di bawah itu untuk mengukur seberapa besar kita butuh angin yang kita butuhkan. Itu penyetelan angin yang di bawah ini, ya. Hanya 3 ini. Kalau penyetelan tiga-tiganya bagus, maka hasil yang dihasilkan setelah keluar dari nozzle ini, dia akan maksimal hasilnya. Artinya partikelnya lembut. Ya. Setiap pengecetan, kemarin saya bilang, sudah kita bahas, dalam proses spray, dalam sekali cat, ya, itu pertama adalah epoksi atau apa, surfacer. Satu. Setelah selesai, proses berikutnya adalah pengecatan atau base coat. Terakhir adalah proses clear atau furnace atau clear coat, ya. Tiga tahapan tiga tahapan utama dalam pengecatan itu harus dilalui, dan minimal minimal, ya, dalam 3 tahapan itu harus mempunyai 2 spray gun minimal. Syukur-syukur kalau 3. Kenapa? Untuk spray cat atau clear, kita jangan menggunakan, sorry, ini. Kemarin kita bahas bahwa epoksi itu partikelnya dia kasar atau besar. Unsur partikel yang dihasilkan itu semakin dia lebih besar. Untuk cat itu semakin lembut, kalau clear itu sangat lembut. Kenapa? Clear itu lebih encer, cat itu lebih kental, kalau epoksi itu sangat kental, sehingga partikelnya berbeda.
Spray gun untuk epoksi jangan dipakai untuk pengecatan ataupun proses clear. Karena apa? Ujung nozzle itu kalau dipakai pada bahan yang lebih kental atau partikel lebih besar, dia akan cepat rusak. Itu akan cepat rusak, tidak menghasilkan partikel yang lembut. Ya. Minimal 2 untuk spray gun untuk pengerjaan epoksi itu pakai spray gun yang biasa-biasa saja, yang murah. Karena epoksi pun itu sebagai cat dasar, sebagai cat pelapis, bukan cat utamanya. Baru kalau sudah cat jadinya menggunakan spray gun yang bagus, ya, dan clear pun juga menggunakan spray gun yang bagus karena itu penentu lapisan luar daripada cat. Ada lagi sebelum dilanjut? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi warna kemarin udah kita bahas. Lingkungan, ya, produk itu sendiri, aplikasi dan peralatan yang mempengaruhi warna, ya. Cuaca, ya, spray gun yang kita gunakan ini contohnya. Oke, berikutnya yang pertama tadi kondisi lingkungan, suhu, cuaca, dan udara kemarin sudah kita bahas. Peralatan, tekanan, ya, tekanan tadi saya bilang tekanan angin eh, yang dibutuhkan tidak sesuai atau terlalu besar, ya. Saya terus terang nggak bisa bilang 4 bar itu terang, 1 bar itu gelap, ya, karena itu yang bicara ada di lapangan. Ini bisa terang, bisa gelap itu menggunakan produk apa? Nah, tapi ini acuan saja, tapi di lapangan nanti belum tentu, ya. Oke, begitu pula pengaturan jauh dekatnya spray gun. Kalau kita terlalu dekat, maka hasilnya tebal, gampang tebal, atau cepat meleleh, atau kecil, ya. Kalau kalau jauh itu dia akan melebar. Nah, kapan kita menggunakan posisi spray gun dengan benda kerja itu? Kapan kita menggunakannya jauh dekatnya? Itu lapangan yang bicara, ya, pada waktu proses spray itu, ya. Makanya di sini ada penyetelan sudut. Semakin dekat dengan benda kerja, ujung nozzle semakin dekat benda kerja, itu sudutnya semakin lebar. Sebaliknya, semakin jauh ujung nozzle dari benda kerja, setelan sudutnya kita perkecil, ya. Itu aja. Kalau enggak nanti meleleh, ya. Itu.
Dan apalagi pada waktu proses clear yang sifatnya clear lebih encer, ya, dengan hitungan sekejap aja, kalau terlalu tebel atau kedekatan, terlalu dekat ya akan meleleh. Gimana cara memperbaikinya? Ya, tuh kering dulu. Itulah yang repot di situ. Tunggu kering dulu, kita amplas pelan-pelan, nggak boleh botak. Artinya nggak boleh botak itu sampai amplasnya benar-benar rata. Itu ya. Eh, eh, Berikutnya adalah kecepatan. Ya, kecepatan apa? Kecepatan spray gun, bukan kecepatan kelinci sama kura ya. Itu bukan. Ini sebagai ini aja. Jalannya kelinci lebih lebih cepat, jalannya kura-kura kan lebih lambat. Kalau lambat itu hasilnya lebih gelap, kalau kelinci itu lebih cepat, hasilnya lebih terang. Ya, kecepatan sepekan. Ini teman-teman sama sekali belum pernah praktek ya. Belum, Mbak. Belum, Belum. Bapak. Oke, ya. Ini overlapping, ya. Overlapping itu apa ya? Misalkan saya nyepray sini, contohnya dari ujung sini sampai sini, saya kesananya kebablasan, ya. Terlalu pasti ada apa ya overlapping, pasti ada kayak semacam debu, ya, debu yang kena sampingnya, ya namanya overlapping. Jadi terlalu kebuang, ya terlalu banyak, namanya overlapping di situ, ke kanan maupun ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Ya, thinner di sini ada thinner. Kalau kebanyakan thinner, dia jadinya terang, terlalu encer, ya. Kalau kurang thinner, dia jadi kental, jadi apa ya? Dia terlalu kental, dia hasilnya lebih ke gelap, ya. Lebih ke gelap, lebih ke ya gelap ya. Bahasa ininya gelap, ya. Kalau merah terlalu merah, tapi kalau banyak thinnernya, dia merahnya lebih terang. Ini tebal film itu clear ini ya. Ya. Itu semua itu belum tentu kalau kita bicara di lapangan seperti ini ya. Itu pun yang pengaruh adalah produk apa yang dipakai ya. Terus cara pengaplikasian di lapangan itu berbeda dan warna cat itu berbeda. Tapi ini sebagai acuan saja, sebagai acuan saja. Jarak ini ya, jumlah lapisan, ya, jumlah lapisan ya, ada jumlah lapisan. Biasanya kan eh susah ya cerita kalau
pengecatan. Jumlah lapisan, misalkan ngecat ngecat satu panel sampai berapa lapis. Jadi tidak satu sekali jadi tidak sekali dijadiin tidak ya ngecat itu. Kalau epoksi mah tidak ada masalah ya atau surfacer tidak ada masalah. Mau tebal tipis tidak masalah. Tapi kalau cat atau clear itu akan mempengaruhi warna satu, yang kedua mempengaruhi ketahanan cat ataupun clear, yang ketiga adalah mempengaruhi eh, untung ruginya. Kalau ukuran bisnis kan rugi jadinya ya. Ya. Harusnya bahan setengah liter cukup, ini harus 1 liter, berarti kan double. Ya. Jadi untungnya semakin sedikit. Itu. Ini jumlah lapisan. Jadi untuk pengecatan itu pertama prosesnya kita spray 1 lapis dulu, yang penting rata. Ngecat itu atau proses spray itu yang penting rata, tidak sekali jadi. Ratain satu panel, ratain, diemin sebentar, kurang lebih 5 menit, baru spray tahap kedua, ya, diemin, baru spray tahap ketiga. Jadi 3 layer atau 3 lapis. Mau 2 atau mau 1 atau 3 lapis itu bukan penentu. Yang jelas di situ ya kita lihat warnanya apa, ya warnanya apa. Warna akan mempengaruhi daya tutup cat. Kemarin sudah saya bilang antara silver sama merah itu daya tutupnya yang susah apa kemarin? Merah. Merah. Makanya ngecat merah hati-hati, karena kalau tidak rata, satu panel tidak rata, itu merah ya. Itu begitu kita clear, itu akan belang kelihatan sekali warna merah itu. Nah, berapa lapisnya itu tergantung warna dan tergantung keenceran daripada cat. Tuh. Jadi saya nggak bisa menentuin 2 atau 3 lapis. Ya, semua itu tergantung pertama warna, yang kedua adalah tingkat keenceran campuran cat itu sendiri. Begitu ya. Oke, kita istirahat seperempat atau 10 menit ya. Seperempat ya. Seperempat istirahat. Setuju? Ya, Bang. Coba. Iya, pembelajaran untuk materi terakhir. Halo? Bapak. Halo, Pak. Halo, Pak. Iya, Halo, Pak. ya. Untuk materi terakhir untuk pada malam ini itu ada 3 video materi terkait pencampuran cat, ada 3 video. Eh, dan cukup bagus ya, cukup bagus videonya. Terus untuk materi yang terakhir adalah PDF. Hmm.
Ya, ini tadi sudah. Varnishing itu apa? Suatu proses pencampuran dua warna atau lebih untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Sudah. Nah, cat ini atau cat sebelum dicampur itu ada cat bahan. Warnanya warna bahan, tidak warna jadi. Kelihatan ya di masing-masing, kelihatan Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. ya. Ya, Pak. Ini Kelihatan. warna-warna, ini warna bahan ya. Warna bahan tidak bisa digunakan langsung ngecat ya, tidak bisa ya. Ya, ini semua warna bahan. Kalau udah dicampur, nah, di mana untuk cat jadinya itu tidak cuman unsur tidak cuman warna cat aja unsur pigmennya juga ya, yang sudah kita bahas itu akan jadi warna yang bisa diaplikasikan ke eh, panel bodi atau kendaraan. Ini kalau ini adalah pengenal warna. Warna bisa dilihat dari sudut pandang yang sudah tadi itu. Ini klasifikasi warna, warna sumber sinar, ya. Itu ada warna yang dikeluarkan oleh objek itu sendiri. Misalnya matahari, bola lampu, lilin, ya, dan lain-lain macam-macam sinar ya. Nah, yang berikutnya adalah warna objek, warna yang terima sebagai warna objek. Apabila sinar dari sumber sinar dipantulkan olehnya misalkan tinta, cat, kaca berwarna, dan cairan berwarna. Warna objek itu ada warna setelah dipantulkan. Kalau ini warna warna objek, warna eh, apa ya? Warna sesungguhnya, ya, warna aslinya. Ya, tidak perlu ini. Ini ada di video ya, nanti penjelasan detailnya ada di video. Kalau ini kan tulisan, jadi video lebih jelas. Ini untuk pengaman dalam pencampuran warna. Ketiganya, item pengaman yang dibutuhkan adalah kacamata sendiri, respirator atau masker, ya. Tentunya yang anti kimia, karena bahan yang digunakan adalah kimia, gitu. Dan sarung tangan mana? Belum nampak di sini. Ada masker, ya. Nah, ini sarung tangan. Sarung tangan adalah sarung tangan yang untuk bahan kimia. Tapi jangan yang tebal, yang semacam karet tipis. Biasanya kalau belum terbiasa kena kulit itu biasanya gatal, ya.
biasanya, tapi tergantung kulit ya. Ya sepatu ini warna-warna apa? eh, Jenis-jenis pengaman yang harus dipakai aturan seperti itu. Tapi di lapangan kita bicara di lapangan yang beda lagi. Ya, sekelas bengkel Auto 2000 nggak seperti ini. Ya, tapi dia masker wajib sama sarung tangan wajib. Kalau pakaian berpaknya nggak seperti ini. Atau maskernya tidak pakai respirator kayak gini, masker biasa nih. Ini tabung ya kontainer. Ini ada gelas ukurnya di sini. Ini untuk mengaduknya, media alat untuk mengaduk cat. Nah, ini mencampur cat ini mencampur cat yang masih bahan. Ini tipe manual, dicampur manual, diputar pakai tangan. Ini pemutarnya. Kalau ini sudah pakai elektrik atau pakai dinamo di sini, ya. Sehingga tombol ini kalau dipencet, dia akan muter semuanya. Artinya mencampur, mengaduk semuanya. Ini timbangan, ini timbangan, ya, timbangan untuk menentukan seberapa banyak bahan cat yang kita butuhkan. Ini formulanya, ya. Formulanya tadi saya bilang itu sekertas seperti kipas tadi itu, dan setiap di baliknya itu ada tulisannya di situ. Tapi formula ini tidak apa ya, pada waktu nyampur kadang-kadang ada formula yang sedikit-sedikit ya, sedikit menyimpang dari warna itu, sedikit menyimpang dari formula. Itu kadang-kadang kita temukan di lapangan. Makanya pandai-pandai pencampur cat itu mensiasatin ya, atau apa ya, menyamarkan. Makanya penyampur cat itu dibutuhkan juga jam terbang di situ. Ini oven kecil untuk bahan cat yang sudah kita campur, uji coba di plat ya, seperti tadi itu kita spray, ya, kita spray, kita coba aplikasikan di plat, ya, hasilnya menyerupai aslinya tidak. Oven kecil kalau sudah kita keringkan, mengeringkan bisa di sini, tapi bisa juga pakai hair dryer atau pakai lampu pemanas, ya. Pokoknya dia hangat aja. Ini oven kecil ya, seperti oven kue. Gunanya untuk nyepray, biar untuk, ya, untuk proses spray dari bahan atau cat yang sudah kita aduk tadi atau kita campur tadi itu. Ini prosesnya semacam ini. Dari mengukur, ya, dari mengukur aplikasi, ya, membandingkan warna, ya, membandingkan warna, terus mengidentifikasi warna dasar yang diperlukan, menambah jumlah yang diperlukan, oke atau tidak. Kalau enggak, tidak oke, dia balik lagi ke aplikasi, ya.
Kalau oke, dia tidak ke dari perbandingan warna, dia langsung ke penyemprotan. Ya, ini warna asli, ini warna asli, terus ini warna uji coba plat, ya, disandingkan. Oh, hasilnya terlalu tua, misalkan. Nah, kalau sudah oke, tadi langsung ke cemprotan. Coba spray pada plat, ya, pada plat. Terus eh, kita bandingkan nih aslinya sama plat yang baru kita spray, ya. Setelah itu identifikasi warna dasar, ya, warna dasar. Terus menambah jumlah yang diperlukan. Ini kelihatan sama, ya. Ini kelihatan sama, tapi tidak sama ini, ya. Baru kalau sudah menambah jumlah yang diperlukan, bagus tidaknya, kalau tidak bagus, dia semprot ulang, ditambah, ya, apa yang perlu ditambah, warna apa, kan kelihatan di situ setelah proses spray ini. Baru kalau sudah belum kelihatan, ditambah terus spray ulang. Ini gambarnya. Kalau dari sini sudah oke, dia langsung ke proses, ya, pengecatan aslinya itu pada kendaraan. Tolong kamera nyalain. Halo, Ilham, Bilal, Yusuf. Nah, udah ngantuk ini. Pak, hadir Pak. Sukanya ngumpet ya ternyata. Itu tuh kenapa rambutnya basah itu? Si siapa? Agung. Agung, Iya, Pak. hujan Gung di situ Gung. Enggak, Pak, habis dari kamar mandi tadi. Ya, ini pengukuran color, ya, pengukuran color matching ini diukur, diukur ini rasio pencampuran, ya. Kalau merah 3, ini agak jelimet ini, ya. Sebenarnya ada sebelum ke sini tuh ada lagi. Kalau langsung ke sini pusing nih. Warna putih 0, abu-abu 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya, ini rasio, ya. Nanti endingnya ke rasio situ. Ini yang mengerjakan kayak gini. Tadi saya bilang orang lab, ya, untuk menentukan warna atau mencetak warna baru yang belum pernah ada di produk dia. Gitu. Makanya kalau sudah rasio campuran warna berdasar berapa-berapa dipatenkan, oh, angka-angka ini, ya, itu akan ditampilkan di baliknya contoh warna tadi itu, yang kayak kipas tadi itu. Ini timbangan bisa juga disebut ting-ting, ya. Ya, juga disebut ting-ting. Ini yang tadi, ini gelas ukur
atau gelas untuk apa nyampur. Jadi kalau menyampur cat itu tidak gini, tidak sekali nyampur banyak, tidak. Paling tidak dia nyampur gelas kecil dulu sampai warnanya itu ketemu, warnanya dan takarannya berapa persentasenya itu ketemu. Kalau sudah dia tinggal mengalihkan, ya butuh berapa kilo, misalkan 1 kilo, nah, tinggal mengalihkan di situ, tidak langsung serta merta dia nyampur banyak, tidak bisa. Jadi nyampur sedikit dulu, warna yang dibutuhkan itu eh, yang terkandung dalam warna itu ada berapa unsur sih, itu harus harus tahu dulu itu tadi. Eh, Nah, kayak gini kondisi permukaan. Ini warna aslinya, ya, yang dibutuhkan. Ini warna yang hasil dari campuran dibandingkan di situ. Melihatnya dari mana? Cara melihatnya harus keluar kena sinar matahari. Makanya orang nyampur cat itu tidak ada yang nyampur malam. Mendung pun dia tidak berani, ya. Mendung artinya di situ tidak ada sinar matahari, dia nggak berani. Masalahnya kemungkinan besar warnanya itu beda. Kemungkinan besar beda. Kalau beda gimana? Yang beli catnya kan komplain, pasti komplain karena warna cat itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi identitas kendaraan, ya, apa ya, mempengaruhi corak kendaraan. Nah, ini sudut pandang mempengaruhi hasil daripada penglihatan atau warna, ya. Hmm. Nah, contoh identitas warna tidak sama. Kalau dari segi gambar seperti ini, warna yang tidak sama, ya, kelihatan jelas di situ. Kalau nyampur warna nggak sama, udah kalau nyampur banyak warna nggak sama, gimana Pak? Ya, itu biasanya pencampur mensiasatinya kalau masih bisa ditolong, ya, kalau masih bisa ditolong dilakukan. Kalau sudah nggak bisa ditolong untuk menentukan hasil sesuai contohnya, cat itu akan disingkirkan, artinya dibuang, ya, gagal campur.
rugi udah di situ. Karena pasien atau customer itu tidak mau menggunakan warna cat yang tidak sesuai dengan pesanan. Tapi di kita itu gini, eh, Mas dan Mbak, orang Indonesia banyak yang tidak paham mana cat solid, mana cat metalik. Kalau merah merah aja, ya. Kalau biru biru aja. Terlepas birunya solid atau metalik, dia tidak terlalu fokus di situ. Ya, ada juga seperti itu ya orang kita itu. Memang kalau dari surat kendaraan tidak pengaruh di situ. Surat pengendara tidak pengaruh, artinya tidak kena tilang dan sebagainya. Tapi sudah menyimpang dari warna aslinya. Kalau di situ misalkan warna aslinya tertera di kaca tadi itu eh, biru metalik, misalkan ya cat yang diaplikasikan kendaraan adalah biru solid. Itu aja gimana masalahnya. Cara menyampur emang agak ribet sih ya cara nyampur itu. Makanya orang nyampur cat itu lama. Di situ lama. Ada bahkan sampai 2 jam baru ketemu. Karena lama. Ada yang warna catnya mudah, mudah. Ada yang lama. Tergantung kemarin saya bilang warna cat A itu campurannya bisa sampai 10. Kadang-kadang 2 warna bahan itu selesai. Artinya bisa bisa cukup lah gitu ya. Cukup 2 campuran bahan warna cat tadi. Kalau 10 gimana Pak? Pusing. Tapi bisa aja ya. Oke, saya kira untuk materi eh, hari ini pencampuran warna selesai ya. Terus besok di hari Kamis, Kamis malam ya, jam yang sama kita ke teknik dasar pengecatan. Ini penting, langsung pengecatan di situ, teknik dasar pengecatan di mana eh, sebentar, teknik dasar pengecatan itu materinya ada mempersiapkan cat dan spray gun, mengecat ulang kendaraan, sama penggunaan varnish dan defect tipe kerusakan cat. Itu bagaimana sih? Ya, ada 4 materi besok hari Kamis, Kamis malam. Ya. Saya kira itu Pak Denny. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk pembelajaran malam ini dan saya pribadi minta maaf apabila ada kalimat kata-kata yang kurang nyaman ya. Saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Kak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Pak mungkin Pak untuk menutup kelas. Oke, terima kasih Pak atas
Ya, terima kasih Pak Hadi atas materinya hari ini. Semoga materi hari ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita ambil dokumentasi terlebih dahulu, Pak. Monggo Ya, semua dinyalakan kameranya. ayo silakan dinyalakan kameranya. Mas, yang lain saya tunggu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu. Ya, sudah. Terima kasih sekali lagi Pak Adi atas waktunya dan Ya, materinya untuk malam ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir untuk malam hari ini. Izin Pak menutup kelasnya. Saya akhiri, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.